Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berharap dan berdoa agar saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menggerutu meskipun diberkati. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bermurah hati, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan selalu menyediakan bagi kami, bahkan saat kami tidak layak menerimanya. Namun Bapa, kami juga mengakui bahwa kami terkadang masih suka bersungut-sungut dan menggerutu serta mengeluh, meskipun Engkau telah menunjukkan banyak mukjizat dalam hidup kami. Kami lupa bahwa Engkau selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat segala berkat yang telah Engkau berikan. Sekecil apapun itu, biarlah kami mensyukurinya. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita meskipun telah diberkati dengan banyak kebaikan Tuhan, masih saja kita suka bersungut-sungut? Bangsa Israel mengalami banyak mukjizat dalam pembebasannya dari Mesir. Dia dapat roti mana dan juga burung puyuh di padang gurun. Ada tiang awan dan tiang api selama di perjalanan. Perlindungan dari serangan bangsa-bangsa lain, dan masih banyak lagi mukjizat yang sudah diterima bangsa Israel. Namun ketika mereka menghadapi banyak kesulitan, mereka malah bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada pemimpinnya saat itu, Musa. Mari kita baca Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Saudaraku, ketika bangsa Israel berada di Mara dan mendapati bahwa air di situ rasanya pahit sehingga tidak bisa diminum, maka mereka pun langsung bersungut-sungut kepada Musa. Mereka tidak melihat bahwa sudah banyak mukjizat mereka nikmati atas kemurahan Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Tetapi setiap ada sedikit persoalan, ada kesukaran, mereka langsung bersungut-sungut. Tuhan menyatakan mukjizatnya di hadapan bangsa itu dengan memerintahkan Musa melemparkan kayu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Untuk kesekian kalinya, bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan membuat mukjizat atas setiap persoalan dalam hidup mereka. Tetapi ketika nanti ada kesulitan lagi, mereka langsung dengan mudah bersungut-sungut dan menjadi marah. Susah sedikit saja, mereka mengeluh, menggerutu, dan mengomel tiada henti. Itulah karakter bangsa Israel saat hidup di padang gurun. Musa seringkali dipersalahkan dan dianggap sebagai penyebab semuanya itu. Hal itu tanpa kita sadari sering juga terjadi dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Sudah banyak pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Tetapi setiap ada kesulitan yang seolah-olah kita tidak bisa mengatasinya dan terasa berat, terasa menekan, kita mulai mempertanyakan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan.
Saudaraku, bangsa Israel ketika bersungut-sungut, ketika marah, mereka berani menyalahkan Tuhan karena merasa tidak mendapatkan apa yang Dia inginkan saat itu. Sama seperti kita mudah komplain kepada Tuhan saat kondisi tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Bersungut-sungut adalah tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan dan tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adapun maksud Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun bukanlah karena Tuhan tidak mengasihi mereka, justru ada tujuan yang indah, yaitu mendidik dan melatih iman mereka serta mengajar mereka agar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap kesempatan, di setiap hari. Saudaraku, setiap persoalan, setiap kesulitan yang terjadi dalam diri kita, Tuhan itu sedang melatih kita, mempersiapkan kita supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan hidup menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Ketika kita menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat dan rancangan Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita meresponnya dengan negatif. Seperti bangsa Israel, setiap menghadapi kesulitan, mereka merespon dengan negatif. Bersungut-sungut di tengah banyak mukjizat yang terjadi. Malah mereka, bangsa Israel, lebih suka tinggal di Mesir daripada harus menderita di padang gurun. Mereka lebih suka hidup dalam perbudakan daripada menjadi orang yang merdeka. Padahal untuk mendapatkan nafkah waktu mereka hidup di Mesir, mereka harus bekerja dengan mati-matian sebagai budak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun berkat yang kita terima sekarang ini, janganlah kita menggerutu, tetapi senantiasa kita bersyukur dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, di tengah kesibukan dan berbagai situasi kehidupan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam rasa khawatir, menjadi kecewa, atau bahkan menjadi putus asa. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita dalam ayat ini untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apakah ini mungkin mengucap syukur dalam segala hal di zaman sekarang ini? Apa makna di balik perintah ini? Mari kita renungkan bersama makna mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya tentang mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukur itu berarti kita memiliki hati yang mengakui kebaikan Allah dalam segala situasi. Bahkan dalam masa-masa sulit pun, Tuhan menginginkan kita tetap mengucap syukur. Sebab ketika kita dalam kondisi masa sulit dan kita tetap hidup dalam jalan kebenaran, Tuhan saat itu sedang bekerja dalam hidup kita untuk menyiapkan rancangan Tuhan yang indah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan menghendaki ketika situasinya sedang tidak baik-baik saja, kita tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan dan tetap mengucap syukur. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ini adalah sikap hati yang memilih untuk fokus pada kasih dan anugerah Tuhan. Daripada terpaku pada masalah, pada persoalan, dan pada banyak kekurangan yang terjadi dalam hidup ini. Saudaraku,
hidup penuh dengan suka dan duka. Terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah dan membuat kita mudah mengeluh. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita dihimbau untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Yang pertama, bersyukur adalah tanda iman. Ketika kita bersyukur, kita menunjukkan bahwa kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita berasal dari Allah. Bahkan dalam hal-hal yang sulit sekalipun, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Itu berarti dari Allah untuk kebaikan kita, melatih kita, membentuk kita. Di saat bersyukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri dan kemampuan kita sendiri, melainkan oleh kasih setia Allah yang tidak pernah berakhir. Yang kedua, bersyukur membuat kita menjadi lebih bahagia. Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur dapat meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental, dan kesehatan fisik kita. Bersyukur berarti mengakui dan menghargai semua hal baik yang telah terjadi itu berasal dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik itu hal-hal yang besar maupun hal-hal yang terlihat biasa-biasa saja. Ini bukan hanya tentang kita mengucap terima kasih, tetapi juga tentang memiliki hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Ketika kita fokus pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang positif dalam hidup kita, kita lebih mudah merasa bahagia dan mudah kita merasakan kepuasan hidup. Bersyukur adalah kebiasaan sederhana yang dapat berdampak besar pada kebahagiaan dan kesejahteraan kita semua. Jadi luangkanlah waktu setiap hari untuk kita mengucap syukur atas hal-hal baik dalam hidup kita. Kita akan merasakan perbedaan dalam hidup ini. Yang ketiga, bersyukur membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang positif. Ketika kita fokus pada hal-hal yang patut kita syukuri, kita akan lebih mudah untuk melihat kebaikan dalam hidup kita, meskipun sedang ada banyak persoalan. Rasa syukur inilah yang membantu kita melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kita jangan fokus pada kekurangan yang terjadi, pada masalah yang terjadi, tetapi kita mulai melihat hal-hal positif dan kesempatan yang ada di depan mata kita meskipun sedang dalam kesulitan. Rasa syukur itu membantu kita untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi lebih bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidup kita dan lebih mudah kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, bersyukur membuka jalan untuk menerima berkat-berkat yang lebih banyak. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, Allah akan membukakan jalan untuk kita menerima berkat yang lebih banyak lagi. Ketika kita bersyukur, kita sedang membuka hati kita untuk dapat menerima berkat dari Tuhan. Tuhan ingin memberikan berkat yang berkelimpahan kepada anak-anaknya yang setia dan senantiasa bersyukur. Tetapi terkadang kita tidak dapat menerimanya karena hati kita tertutup oleh rasa kecewa, oleh kepahitan, dan rasa ketidakpuasan dalam hidup ini. Maka dengan bersyukur kita membuka diri untuk menerima semua hal baik yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa selalu bersyukur? Yang pertama,
luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita bisa bersyukur. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah menolong, memberkati, dan menyertai kita. Yang kedua, berbicaralah dengan orang-orang lain tentang hal-hal yang patut kita syukuri. Berbagi rasa, bersaksi bagaimana Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup kita kepada orang lain. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang baik, perkara-perkara yang positif. Yang ketiga, latihlah untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi yang terjadi. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Ya saudaraku, bersyukur bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, yang bisa kita lakukan. Dengan latihan, kita dapat belajar untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dan dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih bermakna. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi perenungan dalam hidup kita. Yang pertama, apa saja hal-hal yang kamu syukuri dalam hidup Anda? Yang kedua, bagaimana rasa syukur dapat membantu engkau dalam menghadapi situasi yang sulit? Yang ketiga, bagaimana Anda dapat melatih diri untuk selalu bisa mengucap syukur? Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun kondisi kita sekarang ini, janganlah menggerutu dan bersungut-sungut, karena sudah ada banyak berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Terutama berkat anugerah keselamatan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang besar. Kita patut mengucap syukur dengan sukacita, dengan bergembira, dengan hati yang penuh damai sejahtera. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan ini. Mengucap syukur dalam segala hal adalah kunci untuk hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan iman yang kuat. Mari kita jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita, dan ubahlah setiap situasi menjadi kesempatan untuk kita dapat mengucap syukur kepada Allah yang penuh kasih. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang bermurah hati, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang diliputi rasa malu dan penyesalan. Kami mengaku bahwa kami seringkali bersungut-sungut dan mudah mengeluh meskipun Engkau telah melimpahkan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami seringkali fokus pada kekurangan dan kesulitan dalam hidup kami daripada bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menyediakan segala kebutuhan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas sikap hati yang tidak bersyukur ini. Kami mohon Engkau membimbing kami untuk senantiasa memiliki hati yang penuh rasa syukur, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Tolonglah kami untuk melihat kebaikan-Mu dalam setiap situasi, bersyukur atas apa yang kami miliki, bukannya selalu menginginkan lebih lagi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu memiliki rencana dan rancangan yang terbaik bagi kami. Kami yakin bahwa Engkau akan terus memimpin dan menyediakan apa yang kami butuhkan, bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun.
Terima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang tidak terhingga. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.